Malam itu, nada dering telepon memecah sunyi rumah besar yang biasanya penuh wibawa. Rianti menghentikan napasnya sesaat, seakan tubuhnya tahu lebih cepat daripada pikirannya bahwa panggilan itu membawa bencana. Dan benar saja, hanya beberapa detik setelah ia mengangkatnya, dunia seakan runtuh. Nama Mutiara langsung meledak di media sosial. Video kecelakaan, jeritan saksi, foto remuknya motor, semuanya tersebar tanpa ampun. Tagar namanya meroket, dan ribuan komentar menghujani polisi dengan tuntutan. Tangkap pelaku tabrak lari. Dalam hitungan menit, tragedi itu bukan lagi kejadian biasa. Itu menjadi konsumsi publik. Di balik semua itu, Sandra berada di titik terburuk dalam hidupnya. Jantungnya seperti diremas setiap kali melihat komentar yang menduga-duga siapa pelakunya. Setiap kali melihat video lokasi kejadian, tubuhnya gemetar. Ia tahu bayangan itu mulai mengarah tepat ke dirinya. Dan dunia tidak akan berhenti sampai menemukan siapa pengemudi yang melarikan diri malam itu. Ketakutannya memuncak saat mendengar Rianti marah-marah di ruang keluarga, menuntut agar pelaku segera ditangkap dan dihukum seberat mungkin. Nada Rianti tidak seperti biasanya. Ada getar pedih, ada luka yang terdengar jelas. Aurel melihat semua itu dengan tatapan bingung. Baginya, perubahan Rianti terlalu drastis. Wanita yang dulu mengecilkan Mutiara, kini tampak seperti seseorang yang akan kehilangan separuh hidupnya jika Mutiara pergi. Tatapan Rianti tidak pernah tenang. Tangannya selalu mengusap lengan seperti seseorang yang menahan ledakan emosi. Ada tarikan kuat antara dirinya dan penderitaan Mutiara. Seperti benang yang selama ini tersembunyi, tiba-tiba tertarik begitu keras hingga membuat napasnya sesak. Naluri yang selama ini ia kuburkan muncul begitu saja, tanpa meminta izin. Sementara itu, rumah sakit menjadi tempat yang diselimiti kecemasan. Kenzo duduk di kursi yang sama selama berjam-jam. Tidak peduli waktunya siang atau malam. Ia tidak makan, tidak tidur dengan benar. Hanya menunggu satu hal. Mutiara membuka mata. Setiap kali ia menatap wajah pucat itu, rasa bersalah menyerangnya seperti badai. Semakin ia mengingat kecelakaan itu, semakin gelap isi kepalanya. Tekanan itu tanpa sadar mendorong Sandra semakin dekat menuju batas kewarasannya. Ia tahu, begitu Kenzo mengetahui siapa pelaku tabrak lari sebenarnya, semuanya akan berakhir. Tidak akan ada maaf, tidak akan ada kompromi. Polisi mulai mengumpulkan bukti. Rekaman CCTV dari warung dekat tikungan dibawa. Saksi-saksi dipanggil, dan perlahan-lahan gambaran kejadian mulai terbentuk. Sandra merasakan napasnya semakin berat setiap kali ponselnya bergetar. Rasa bersalah itu menghantui setiap mimpinya. Membuatnya terbangun berkeringat, melihat bayangan tubuh Mutiara yang berlumuran darah. Sementara itu, perubahan Rianti semakin menjadi. Ia tidak hanya marah pada pelaku. Ia terluka. Ketakutan itu bukan ketakutan biasa, tetapi ketakutan seorang ibu, meskipun ia tidak pernah mengakui Mutiara sebagai anaknya. Aurel bisa melihat semua itu. Cara Rianti menatap pintu ruang ICU seperti seseorang yang menunggu setengah jiwanya kembali, cara ia menggenggam tasnya begitu kuat, hingga buku-bukunya memucat. Sesuatu dalam diri Rianti telah retak, dan dari retakan itu muncul perasaan yang selama ini ia tolak mentah-mentah. Ketika semua orang menunggu waktu membawa jawaban, Kenzo jatuh dalam mimpi buruk. Ia melihat Mutiara berhenti bernafas, melihat para dokter panik, mendengar suara mesin menjerit, dan ia sendiri berdiri di sampingnya dengan air mata yang tidak bisa ia hentikan. Ketika ia tersentak bangun, air matanya masih jatuh tanpa disadari. Dadanya naik turun, napasnya kacau. Sekali lagi ia memastikan Mutiara masih hidup, masih bernafas, masih ada.
Mimpi itu memukulnya begitu keras hingga meruntuhkan semua sisa ketakutan lain. Sejak malam itu, Kenzo berjanji pada dirinya. Ia tidak akan membiarkan siapapun menyentuh keselamatan Mutiara lagi. Tidak polisi, tidak pelaku tabrak lari, dan tidak pula waktu. Namun, ia tidak tahu bahwa mimpi itu hanyalah bayangan kecil dari badai besar yang sedang menunggu di tikungan. Karena ketika Mutiara membuka mata nanti, bukan hanya pelaku kecelakaanlah yang akan terungkap, tetapi juga rahasia lama, rahasia yang mengikat hidup semua orang dalam kebohongan yang sama. Kebohongan yang akhirnya tak bisa lagi disembunyikan.